Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Senang kita bisa kembali lagi di dalam program pemahaman Alkitab online Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan di dalam kitab Hosea pasal yang keempat. Dan sebelum kita akan memulai, saya mengajak Bapak Ibu, para pemirsa pendengar yang melihat, untuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ketika pada kesempatan kali ini kami boleh melanjutkan pemahaman Alkitab kami dalam kitab Hosea dan sudah sampai dalam Hosea pasal yang keempat. Kami berdoa memohon pimpinan hikmat Tuhan dan juga untuk sarana yang dipakai semuanya boleh berjalan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Ini segala doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudari sekalian, kita sudah masuk di dalam kitab Hosea, ya, ini ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-1 hingga yang ke-19. Ya, jadi Hosea 4, 1 sampai 19, dan saya mengajak untuk kita membaca ayatnya terlebih dahulu, di mana saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hosea 4 ayat 1 hingga yang ke-19. Demikian bunyinya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Menentang Iman dan Bangsa yang Tidak Setia. Ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang yang mengadu dan janganlah ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka akan mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Ayat yang ke-12, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Ayat yang ke-13, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar
korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Yang ke-16, sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan, mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Ayat yang ke-19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita sekarang mencoba melihat dan membedah ya kitab Hosea pasal yang keempat ini, ya dimulai dari pendahuluan secara garis besar, nanti terus melihat dari latar belakang singkat, konteks, dan sampai kepada eksegesis setiap ayatnya. Ya, di dalam pendahuluan ya kitab Hosea pasal yang keempat, itu topiknya kalau saya bisa kasih bicara menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Sebagaimana nama kitabnya ya, maka penulisnya adalah Nabi Hosea bin Beri, yang dimana namanya itu berarti keselamatan. Ya, akar kata yang sama dengan Yosua dan juga Yesus. Nah, di dalam latar belakang penulisan, Hosea itu melayani sekitar tahun 750 sampai 715 sebelum Masehi, terutama ditujukan kepada kerajaan utara ya, kerajaan Israel atau bisa juga disebut dengan kerajaan Efraim. Ini adalah masa kemakmuran ekonomi dan militer di bawah pemerintahan Yerobeam II. Namun diiringi dengan kebobrokan moral, sinkretisme agama, ya, di mana mencampur ibadah kepada Yahweh dengan penyembahan juga kepada Baal, dan ketidakadilan sosial yang parah. Tak lama setelah masa pelayanannya, Israel hancur di tangan Asyur, gitu ya, kurang lebih 722 sebelum Masehi. Nah, maka tema utama itu bicara covenant, gitu ya. Memakai metafora pernikahan digunakan untuk menggambarkan relasi Allah dan Israel. Allah adalah suami yang setia, Israel adalah istri yang tidak setia, ya. Yang nanti di ayat-ayat digambarkan melalui pernikahan tragis Hosea dan Gomer. Nah, pengenalan akan Allah atau bisa dikatakan Da'at Elohim, gitu ya. Bentar, masih di sini ya. Bukan sekedar tahu, ya. Jadi bicara Da'at Elohim atau pengenalan akan Allah, bukan sekedar tahu secara kognitif atau secara doktrinal, melainkan relasi intim dan juga ketaatan. Dan juga bicara dosa, hukuman, dan juga pemulihan atau bicara kasih karunia. Jadi tema utamanya melalui metafora pernikahan menggambarkan covenant antara Allah yang setia dan Israel yang tidak setia. Nah, lalu kita membahas juga latar belakang daripada kitab Hosea. Jadi kitab Hosea terbagi menjadi dua bagian utama Bapak Ibu. Ayat pasal 1 sampai 3 adalah narasi kehidupan keluarga Hosea
sebagai demonstrasi visual dari pesan Allah. Memasuki pasal 4, formatnya berubah menjadi sebuah diskursus kenabian. Pasal 4 ayat 1 membuka sebuah gugatan perjanjian, atau bisa dikatakan dalam bahasa Ibrani itu rib, gitu ya. Jadi covenant lawsuit. Di sini Allah bertindak sebagai jaksa penuntut agung yang mendakwa bangsa Israel karena telah melanggar perjanjian Sinai. Gitu ya. Ada sebuah sebut dengan bisa saya katakan literary function dalam struktur makro kitab Hosea. Pasal 4 berfungsi sebagai sebuah engsel pembuka untuk seluruh kesimpulan diskursus kenabian di pasal 4 sampai pasal yang ke-14. Nah, jika pasal 1 sampai 3 itu menggunakan narasi biografis, yaitu pernikahan Hosea dan Gomer sebagai tindakan profetis, mulai pasal 4, teks itu berubah secara radikal menjadi antologi orakel lisan, atau disebut bisa juga bicara puisi kenabian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari pasal 1 sampai 3 yang sudah dibahas kemarin, pengalaman Hosea ini kini diekstrapolasi menjadi pengalaman teologi secara nasional atau secara bangsa ya, bangsa Israel, khususnya di kerajaan utara. Pengkhianatan Gomer terhadap Hosea kini dibedah secara struktural sebagai pengkhianatan institusional Israel terhadap Allah. Ya. Nah, lalu juga kalau bicara gugatan perjanjian itu atau rib itu ya. Secara teknis Hosea pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga menggunakan bentuk sastra yang dikenal dalam studi perjanjian lama sebagai motif rib gitu ya, yang diterjemahkan sebagai perbantahan atau gugatan hukum. Nah, di dalam konteks Traktat Timur ya, Timur mengadopsi bahasa hukum dari perjanjian suzerain vassal, jadi tuan dan hamba, yang umum di timur dekat kuno seperti Traktat Het dan juga Asyur. Allah bertindak sebagai suzerain king gitu ya, atau pihak yang berdaulat, sedangkan Israel adalah vassal atau hamba yang melanggar kesepakatan. Nah, struktur dakwaannya, kalau dalam pengadilan kosmis ini Allah bertindak sekaligus sebagai jaksa penuntut agung dan hakim alam semesta. Dipanggil sebagai saksi ya, alam semesta juga dipanggil sebagai saksi atas kehancuran yang terjadi. Itu nanti kita lihat di ayat yang ketiga, akibat pelanggaran hukum konstitusional Israel atau hukum covenant yang sudah diberikan ya. Nah, kita lihat juga krisis kepemimpinan. Hosea 4 harus dibaca dengan latar belakang keruntuhan tatanan sosial politik di kerajaan utara, yang dimana Israel sudah mengalami kekosongan kepemimpinan yang stabil pasca Yerobeam II. Ya, jadi sekitar 793 sampai 753 sebelum Masehi. Yang dimana membawa Israel pada puncak kejayaan ekonomi dan ekspansi teritorial. Namun kemakmuran ini menciptakan stratifikasi sosial yang ekstrim, kapitalisme purba yang menindas kaum miskin, dan korupsi di pengadilan. Nah, ini bisa dikatakan menjadi disebut dengan anarki politis. Ya, setelah kematian Yerobeam kedua, kerajaan utara mengalami kekosongan kepemimpinan yang stabil dalam rentang waktu kurang lebih 30 tahun sebelum kejatuhan Samaria sekitar 722 sebelum Masehi. Terjadilah pergantian 6 raja, di mana 4 diantaranya tewas dibunuh dalam kudeta berdarah. Sakaria, Salum, Pekaya, PK. Hosea 4 memotret masyarakat yang sedang kehilangan kompas moral karena runtuhnya integritas kepemimpinan di tingkat atas. Jadi di ayat yang kedua ya, darah menyentuh darah, merujuk pada rentetan pembunuhan politis ini. Nah, ini merupakan sebuah kegagalan sistemik institusi keagamaan
Yang fokus utama dakwaan di pasal 4, khususnya nanti ayat yang ke-4 sampai ke-10, adalah sebuah analisis tajam terhadap kegagalan institusional, spesifiknya bicara kepada kaum imam, gitu ya, priestly class. Nah, saya akan mencoba memberikan Bapak Ibu sedikit latar belakang ya, terjadinya sebuah awal muasal dan juga terjadinya sinkretisme yang dilembagakan. Sejak zaman Yerobeam pertama, kerajaan utara telah membangun kultus tandingan di Dan dan Betel untuk mencegah rakyat beribadah ke Yerusalem. Ibadah kepada Yahweh dicampur adukan dengan elemen-elemen penyembahan Baal gitu ya, jadi dewa kesuburan, dewa dan sebagainya. Lalu adanya juga korupsi secara clerical, dengan kata lain korupsi di tingkat imam. Para imam seharusnya menjadi penjaga pengetahuan akan Allah, pengetahuan juga bicara dengan Taurat, dan pendidik moral bangsa. Namun Hosea mencatat sebuah malpraktek kepemimpinan rohani yang fatal. Para imam membiarkan umat tetap dalam kebodohan teologis demi keuntungan materi. Semakin banyak umat berdosa, semakin banyak denda atau korban penghapus dosa yang harus dibayar. Yang berarti semakin besar keuntungan ekonomi bagi institusi keagamaan. Itu ya, yang dimana tercermin di ayat yang ke-8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Jadi semakin besar dosa, jadi dikondisikan dosa supaya nanti harus bayar denda. Nah, mendapat keuntungan ekonomi, financial benefit bagi institusi keagamaan ya. Jadi bagi organisasi, bisa dikatakan organisasi gereja atau organisasi bait Allah pada waktu itu lumayan dapat uang masuk dan itu dimainkan. Ini adalah sebuah kritik keras yang diberikan Allah melalui Nabi Hosea terhadap permainan-permainan ini, institusi agama yang memelihara kelemahan umat demi melanggengkan financial benefit, kekuasaan, dan juga untuk kepentingan politis. Ya, lalu mari kita sekarang melanjutkan, saya sebut dengan 3 pilar teologis yang hilang ya di dalam pasal yang keempat. Jadi adanya ketiadaan 3 pilar teologis ini menyebabkan keruntuhan peradaban Israel. Yang pertama disebut dengan emet, itu ya, bahasa Ibrani-nya emet, yang sering diterjemahkan jadi kesetiaan atau kebenaran. Ini bukan sekedar kejujuran kognitif, melainkan realitas yang dapat diandalkan, integritas relasional, dan stabilitas struktural dalam masyarakat. Yang kedua, pilar teologi juga yang hilang adalah hesed, atau yang sering juga diterjemah menjadi kasih setia. Ini adalah istilah inti dari teologi perjanjian. Hesed adalah kasih yang berakar pada komitmen perjanjian. Sebuah solidaritas dan loyalitas yang teguh, baik kepada Allah maupun kepada sesama anggota komunitas. Dan yang pilar yang ketiga yang bisa saya katakan adalah Da'at Elohim, yang tadi saya juga sudah katakan di awal, adalah bicara pengenalan akan Allah. Dalam pemikiran Ibrani kuno, kata yada, mengenal, ya, bukan asimilasi fakta intelektual, melainkan pengenalan eksistensial dan pengalaman relasional yang intim. Kata ini juga digunakan untuk hubungan suami istri. Kurangnya Da'at Elohim berarti Israel telah kehilangan kontak personal dan relasional dengan suzerain king mereka, yaitu Allah, yang berujung pada hilangnya karakter etis di tengah masyarakat. Nah, jadi pendahuluan ini boleh memberikan fondasi untuk menjelaskan Bapak Ibu secara awal di garis besar mengapa di dalam Hosea 4 ini bukan hanya sekedar marah-marah moralistik, melainkan sebuah evaluasi struktural, teologis, dan kepemimpinan yang sangat mendalam atas kehancuran sebuah bangsa. Nah, maka sekarang kita melihat ya di dalam pembahasan detail dari
Hosea 4 ayat per ayat dari ayat yang pertama hingga yang ke-19. Nah, kita mulai dulu dari ayat pertama hingga ayat yang ketiga, gitu ya. Nah, ini bisa saya kasih tema ya, subjudul ayat yang pertama yang ketiga itu bicara dakwaan utama Allah terhadap bangsa Israel. Nah, gugatan Allah dalam pasal ini tuh difokuskan pada hilangnya esensi relasi dengan Tuhan dan bagaimana kegagalan para pemimpin yang di dalam konteks ini adalah bicara imam membawa kehancuran juga bagi seluruh masyarakat, gitu ya. Nah, yang pertama adalah bicara disrupsi tatanan, tapi sebelumnya saya memberikan gambaran sedikit tentang eksposisi konteks, gitu ya. Tuhan itu memiliki sebuah bicara juga kasus hukum atau bisa dikatakan perbantahan dengan penduduk negeri. Ya, 3 hal fundamental yang telah hilang dari Israel. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi 3 fondasi yang hilang, kesetiaan, kasih setia, dan juga pengenalan akan Allah. Nah, ketiadaan 3 hal rohani ini langsung membuahkan kehancuran secara horizontal, secara sosial. Nah, di mana ayat 2 mencatat pelanggaran langsung terhadap 10 perintah Allah, mengutuk, berdusta, membunuh, mencuri, dan berzina. Nah, pelanggaran batas ini menyebabkan darah menyentuh darah. Nah, kita sekarang melihat di ayat yang pertama disebut dengan kehancuran ontologis. Gugatan Allah menyoroti hilangnya 3 atribut ilahi dalam masyarakat, yaitu emet, hesed, dan juga da'at Elohim. Secara teologis, manusia itu kan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah untuk merefleksikan karakter-karakter Allah. Nah, ketika hal ini hilang, masyarakat Israel bukan sekedar melanggar hukum moral, melainkan kehilangan esensi ontologisnya sebagai umat Allah. Nah, maka juga di ayat yang kedua adalah disrupsi tatanan sosial. Ketiadaan fondasi vertikal, yaitu pengenalan akan Allah, seketika juga memicu disrupsi horizontal. Pelanggaran terhadap hukum Taurat seperti membunuh, mencuri, berzina, menunjukkan bahwa moralitas tidak bisa berdiri sendiri tanpa teologi yang benar. Etika yang terlepas dari da'at Elohim akan runtuh menjadi sebuah anarki. Dan ketiga adalah dampak ekologisnya. Di ayat yang ketiga ada teologi lingkungan hidup yang sangat kuat di sini. Dosa manusia tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengutuk bumi. Sebab itu bumi berkabung, binatang di padang dan burung di udara merana. Alam semesta yang seharusnya dikelola dengan kasih, kini ikut juga menanggung kebobrokan moral manusia. Kehancuran ekologis berakar pada kebangkrutan spiritual. Nah, maka kita melihat ya dari ayat yang pertama hingga yang ketiga ini, makna teologisnya adalah krisis moral dan sosial di tengah masyarakat selalu berakar pada krisis teologis dan spiritual. Ketika umat kehilangan relasi yang benar terhadap Allah, tatanan masyarakat itu akan runtuh. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, gitu ya. Nah, konteks eksposisinya gitu ya, meskipun umat ini berdosa, Allah menunjuk para hidung para imam atau pemimpin agama sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-6 adalah kunci. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena para imam menolak pengetahuan, tidak mengajarkan Taurat, gitu ya. Allah pun menolak mereka dari jabatan imam. Nah, kalau di ayat yang ke-8 mengungkapkan kebobrokan yang mengerikan. Para imam memakan dosa umatku. Mereka mendapat bagian dari korban penebusan dosa jemaat. Semakin banyak umat berdosa, semakin banyak korban disembahkan. Semakin makmur para
imam. Mereka tidak menegur dosa, melainkan menunggangi dosa demi keuntungan finansial atau financial benefit, keuntungan untuk institusi, yaitu organisasi bait Allah yang mereka kelola. Hukum penaburan dan penuaian berlaku seperti umat, demikianlah imam di ayat yang ke-9. Mereka akan dihukum sama rata gitu ya, dan juga semangat perjinahan baik fisik maupun penyembahan berhala telah merampas akal budi mereka. Nah, lalu ini juga bicara kegagalan kepemimpinan transformasional dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya, jadi Allah secara eksplisit melarang rakyat jelata untuk saling menyalahkan dan langsung menuding para pemimpin agama. Kegagalan umat, yaitu umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dikonstruksikan sebagai kegagalan langsung dari para pendidik dan pemimpin yang menyembunyikan kebenaran. Ketika pemimpin rohani berhenti menjadi agen transformasi dan menolak pengetahuan, yaitu firman Tuhan, mereka mendiskualifikasi diri mereka sendiri dari otoritas kepemimpinan ilahi. Nah, yang ada kalau kita lihat ya 7 sampai yang ke-8 adalah bicara kepemimpinan transaksional dan institusionalisasi dosa. Ayat 8 memuat ironi teologis yang gelap. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku. Para imam mengubah fungsi penebusan dosa menjadi komoditas ekonomi. Semakin bobrok moralitas umat, semakin banyak korban persembahan yang dibawa, dan semakin kaya institusi keagamaan tersebut. Pemimpin yang memelihara kebutuhan jemaat demi mengamankan struktur kekuasaan dan keuntungan pribadi sedang melakukan yang disebut dengan pelacuran institusional. Gitu ya. Nah, maka ada hukum restribusi sistemik di ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Seperti umat, demikianlah imam. Hierarki kepemimpinan runtuh, tidak ada lagi teladan moral. Tuhan menjatuhkan hukuman kesia-siaan, mereka makan tetapi tidak kenyang, bersundal tetapi tidak bertambah banyak. Berkat material yang dikejar melalui kompromi rohani akan diubah Tuhan menjadi kutuk kekosongan. Nah, maka dari poin ini ya, kebutuhan kognitif, degradasi ibadah, krisis antar generasi, dan keadilan Allah. Makna teologisnya, pemimpin rohani itu memiliki tanggung jawab ganda, membiarkan jemaat atau murid dalam kebutuhan rohani demi mempertahankan popularitas atau financial benefit. Keuntungan benefit adalah sebuah pengkhianatan terhadap panggilan Tuhan. Nah, lalu kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-12 dan yang ke-14 gitu ya, disebut dengan ritual kosong dan penyembahan berhala. Umat kehilangan arah sehingga mereka meminta petunjuk kepada sepotong kayu, mereka melakukan ibadah di tempat-tempat tinggi yang seringkali, ini ayat 12 sampai 14 ya, melibatkan pelacuran kultis gitu ya, atau ritual seks untuk memohon kesuburan kepada Baal. Nah, menariknya di ayat yang 14 Allah menyatakan tidak akan menghukum anak-anak perempuan dan menantu perempuan yang berzina itu dengan hukuman terberat. Mengapa? Karena ayah dan suami mereka lah yang memulai dan memimpin mereka ke dalam dosa tersebut dengan pergi ke pelacur kuil. Nah, maka saya coba sekarang menjelaskan 4 poin ini ya. Disebut dengan pertama kebutaan kognitif, ayat yang ke-11. Perbuatan sundal, anggur, dan air anggur menghilangkan akal budi. Secara teologis dan psikologis, dosa penyembahan berhala menciptakan distorsi kognitif. Dosa tidak hanya merusak hati, tetapi juga membodohkan akal budi, membuat manusia tidak lagi mampu membuat keputusan yang logis dan bermoral. Yang kedua adalah degradasi ibadah. Di ayat 12-13. Karena kehilangan rasionalitas ilahi, umat mencari petunjuk dari sepotong kayu. Mereka beribadah di tempat-tempat tinggi demi mencari kenyamanan naungan pohon-pohon yang rindang. Ibadah bergeser dari pencarian akan kehendak Allah menjadi pencarian akan kenyamanan psikologis dan pemuasan emosional melalui ritual kultis sesat. Dan yang ketiga, krisis antar generasi dan tanggung jawab pemimpin keluarga, ayat yang 13b sampai 14.
Anak-anak perempuan dan menantu perempuan jatuh ke dalam pelacuran kultis. Namun secara mengejutkan, Allah menangguhkan hukuman terberat bagi mereka. Teologi keadilan Allah menyatakan bahwa akar masalahnya ada pada para ayah dan suami yang lebih dulu memelopori percabulan tersebut. Kegagalan generasi muda dalam menjaga kemurnian iman dan komitmen rohani adalah buah langsung dari kegagalan generasi yang lebih senior, yaitu para pemimpin dan figur otoritas dalam memberikan keteladanan integritas. Nah, Allah itu sangat adil ya, keadilan Allah ini makna teologisnya. Ia melihat akar penyebab dari sebuah struktur dosa. Pemimpin dalam hal ini kepala keluarga memikul tanggung jawab atas budaya dosa yang terbentuk di bawah kepemimpinannya. Nah, sekarang kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-15 hingga yang ke-19. Peringatan bagi Yehuda dan vonis atas Efraim. Gitu ya. Nah, Hosea memperingatkan Yehuda, disebut dengan kerajaan selatan, agar tidak ikut-ikutan melakukan persundalan rohani seperti Israel atau Efraim. Mereka dilarang pergi ke Gilgal atau Bet Awen, disebut dengan rumah kesia-siaan, plesetan dari Betel atau disebut dengan rumah Allah. Nah, ayat 16 itu menggambarkan Israel seperti lembu yang tegar tengkuk atau keras kepala. Ayat yang ke-17 memuat vonis yang paling menakutkan dalam Alkitab. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Ini adalah penghubungan berupa pembiaran ilahi. Gitu ya. Bagaimana seperti juga yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Nah, maka kita melihat ya, bahaya agama yang kosong di ayat yang ke-15, peringatan kepada Yehuda agar tidak pergi ke Gilgal atau Bet Awen. Gilgal adalah tempat bersejarah di mana Yosua memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Betel adalah tempat Yakub mendapat janji Tuhan. Namun, tempat-tempat suci ini telah berubah menjadi Bet Awen atau rumah kesia-siaan. Teologisnya, secara rohani masa lalu atau fasilitas gereja yang megah tidak menjamin kehadiran Allah jika umat mempraktikkan hidup yang berkompromi dengan dosa. Murka pembiaran ilahi, 16 sampai yang ke-16. Ayat 17 adalah puncak kengerian teologis kitab ini. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Hukuman terberat dari Allah bukanlah penderitaan, penyakit, atau kemiskinan, melainkan pembiaran. Ketika Allah berhenti menegur, berhenti mendisiplinkan, dan membiarkan sebuah struktur organisasi atau individu tenggelam dalam kesuksesan yang fana, namun penuh dosa, ini adalah tanda bahwa vonis kebinasaan sudah final. Angin badai pengubuhan Asyur sedang bersiap menggulung mereka di ayat yang ke-19. Nah, hukuman Tuhan yang paling mengerikan bukanlah ini ya, teguran, tapi pembiaran. Ketika Tuhan membiarkan manusia tenggelam dalam kesuksesan yang penuh dosa, tanpa menegurnya lagi, itu adalah sebuah tanda kehancuran yang sudah diambang pintu. Nah, pembahasan pasal 4 ini, Bapak Ibu, tidak hanya menjadi telaah sejarah masa lalu, tapi juga menjadi sebuah pisau bedah, istilah saya ya, yang tajam untuk mengevaluasi struktur kepemimpinan, komitmen antar generasi, dan integritas iman di masa kini. Nah, maka mari, oke, ini tadi saya kelupaan ya, ini tadi yang saya katakan di ayat yang ke-17. Nah, maka sekarang mari kita mencoba menjembatani konteks. Gitu ya. Nah, dari kondisi Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi itu sangat relevan dengan gereja dan masyarakat modern. Israel saat itu tidak menjadi ateis, gereja-gereja mereka itu penuh persembahan mengalir deras dan ibadah berjalan meriah. Namun itu semua adalah ritual tanpa pengenalan akan Allah. Di masa kini kita juga sering melihat fenomena yang serupa dan sama. Institusi Kristen yang tampak sukses secara organisasi memiliki fasilitas mewah dan program yang padat, namun kehilangan hesed. Gitu ya. Atau kasih sejati dan kompromi terhadap dosa demi mempertahankan kenyamanan atau pertumbuhan jumlah.
Kondisi Israel di bawah pemerintahan Yerobeam II adalah cermin yang sangat akurat untuk melihat wajah gereja masa kini. Mari kita bangun jembatannya, itu ya. Pertama, ilusi kesuksesan organisasi dengan kebangkrutan spiritual. Pada masa Hosea, Israel sedang berada di puncak kejayaan ekonomi. Kuil-kuil mereka megah dan ibadah berlangsung meriah. Namun Allah menyebut mereka itu binasa di masa kini. Kita seringkali mengukur kesehatan sebuah institusi gereja atau pelayanan dari metrik yang salah, yaitu jumlah kehadiran, kemegahan gedung, atau besarnya anggaran tahunan. Padahal sebuah organisasi keagamaan bisa saja tampak sangat sukses secara manajerial, tapi mengalami kebangkrutan spiritual karena kehilangan emet dan juga heset. Dan yang kedua, ada bicara pergeseran dari pelayanan yang berbasis transformasi menjadi transaksional. Dosa para imam di Hosea pasal 4 adalah menjadikan agama sebagai komoditas, sebagai sarana untuk mendapatkan financial benefit. Mereka mempertahankan status quo dan enggan menegur dosa jemaat demi menjaga stabilitas pemasukan institusi. Ya, saat ini bisa jadi ada roh yang sama muncul ketika gereja bergeser menjadi sekedar penyedia jasa kerohanian. Khotbah disesuaikan dengan apa yang ingin didengar jemaat agar mereka tidak pindah gereja. Bukan apa yang perlu mereka dengar untuk bertobat. Kepemimpinan rohani turun kasta menjadi sekedar manajemen kepuasan pelanggan. Disebut dengan manajemen kepuasan. Nah, inilah yang perlu kita lihat ya, jembatan konteks ini bicara tentang ilusi kesuksesan organisasi, pelayanan transaksional, manajemen kepuasan, dan juga kompromi firman. Nah, maka dari situ mari kita akan mencoba melihat apa sih signifikansinya di masa kini. Ya, yang pertama kita melihat pengenalan yang intim, bukan hanya sekedar informasi agama. Kesibukan melayani, berkhotbah, atau memimpin kelas sekolah minggu bisa menjadi sebuah jebakan jika tidak diiringi dengan saat teduh pribadi dan pertobatan setiap hari. Pengenalan akan Allah atau Da'at Elohim menuntut transformasi hati, bukan sekedar penambahan pengetahuan secara kognitif. Yang kedua, bicara kepemimpinan transformasional, yaitu adanya integritas pemimpin dan bagaimana pemimpin itu mentransformasi, bukan hanya sekedar bertransaksi. Sebagai pemimpin rohani atau pemimpin gereja, pemimpin agama, pemimpin struktural, ada bahaya laten, yaitu membiarkan kesalahan demi menjaga stabilitas organisasi. Jika kita berhenti menyuarakan kebenaran firman Tuhan agar jemaat tidak tersinggung, kita sedang mengulangi dosa imam di masa Hosea. Kepemimpinan transformasional dalam gereja harus dimulai dari ketaatan mutlak sang pemimpin kepada prinsip Alkitab, bahkan jika itu tidak populer. Nah, saya ada sebuah kisah, saudara, yang saya ambil dari internet, yaitu bicara Dietrich Bonhoeffer, ya, seorang teolog dan pendeta Jerman pada masa Perang Dunia Kedua, menyaksikan secara langsung sebuah fenomena Hosea 4 di negaranya. Gereja negara di Jerman pada saat itu sangat kuat secara institusi, rajin beribadah, ya, namun mereka kehilangan pengenalan akan Allah. Akibatnya gereja kehilangan kompas moralnya dan justru mendukung kekejaman rezim Nazi yang membantai jutaan orang Yahudi. Bonhoeffer menegur hal ini dengan keras melalui konsepnya tentang cheap grace atau kasih karunia murahan. Sebuah agama yang menawarkan pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin, dan komuni atau perjamuan kudus tanpa pengakuan dosa. Sama seperti teguran Hosea bahwa umat binasa karena kurang pengetahuan. Bonhoeffer itu berani melawan arus dan mengajarkan ketaatan sejati kepada Kristus. Bahkan hingga ia harus mati syahid di kamp konsentrasi di Flossenburg.
Kesetiaannya adalah contoh nyata bagaimana pemimpin harus berdiri teguh memegang kebenaran di tengah umat yang mungkin sedang kompromi. Dan ketiga ada bicara bahaya ilusi pengetahuannya di era informasi. Ini sebetulnya refleksi yang disebut dengan Da'at Elohim. Ya, sebagaimana kita ketahui jemaat, hari ini kita semua memiliki akses yang tak terbatas ke media-media sosial, dunia digital, yang di mana ratusan khotbah, podcast teologi, dan literatur Kristen. Kita tahu banyak tentang Tuhan secara kognitif. Tetapi apakah kita itu mengetahui Tuhan secara intim atau secara Da'at Elohim? Maka jangan biarkan kita ini terjebak hanya kepada bias kognitif di mana mereka merasa rohani hanya karena rajin mengkonsumsi konten rohani, rajin berdebat rohani, rajin bertarung adu mekanik. Istilah saya ya, adu mekanik. Seberapa hebat kepintaran kita tentang doktrinal-doktrinal. Tapi Da'at Elohim kita, pengenalan akan Allah, itu akhirnya hanya sekedar superficial activity saja. Tapi tidak betul-betul kita hidupi. Pengenalan akan Allah itu menuntut sebuah transformasi karakter dan ketaatan sehari-hari. Bukan hanya sekedar penumpukan informasi teologis dan bukan hanya sekedar pertarungan doktrinal. Tapi belajar dari Hosea 4 ini, kita pemimpin juga harus berani menjadi agen yang mengubahkan jemaat, mengajak jemaat kembali untuk melihat emet, hesed, dan Da'at Elohim. Itu ya, maka hari ini poin yang ketiga ini, firman ini menantang kita, terutama para pemimpin dan pengajar, untuk memastikan bahwa hati kita terpaut pada Sang Pemberi Hukum atau kepada Sang Allah. Bukan hanya sibuk menafsirkan hukumnya demi keuntungan pribadi. Nah, maka melalui ini saya akan memberikan kesimpulan, itu ya tadi sudah. Dan ini ada sebut saya 3 refleksi yang mungkin menjadi rangkuman dari kitab Hosea. Yang pertama, pengenalan akan Allah yang mengubahkan, bukan hanya sekedar mengetahui. Beribadah dan melayani tanpa keintiman sejati dengan Tuhan Da'at Elohim akan berujung kepada kekosongan rohani. Kekristenan kita dipanggil untuk melangkah lebih jauh dari sekedar menjalankan rutinitas agama atau menumpuk informasi teologis, menuju kepada transformasi hati dan ketaatan karakter yang nyata setiap hari. Yang kedua, berbicara kepemimpinan transformasional tanpa kompromi. Baik di tengah jemaat, di struktur pelayanan maupun di keluarga, kita dipanggil untuk memegang teguh kebenaran, memegang emet firman Tuhan. Kita harus berani berdiri di atas prinsip kebenaran dan belajar menolak setiap sikap-sikap transaksional yang membiarkan kompromi dosa demi popularitas, kenyamanan, atau keuntungan integritas hidup. Itu adalah harga mati bagi setiap orang percaya. Dan yang ketiga, bicara keteladanan untuk penentu generasi muda. Saudara, ini sebetulnya di dunia itu sekarang hari ini banyak berbicara tentang sustainability, bicara tentang development, gitu ya. Dan juga di dalam gereja, keteladanan itu penting untuk memiliki sebuah generasi penerus yang peka sangat tinggi terhadap kemunafikan dan juga selalu diajarkan tentang emet, hesed, dan juga Da'at Elohim. Nah, kegagalan para pemimpin itu akan mempengaruhi kepada sustainability, kepada komitmen yang berkelanjutan untuk kepada generasi-generasi selanjutnya. Ketika pemimpin gagal menghidupi hesed Da'at Elohim yang betul-betul secara otentik, akan langsung bisa jadi mengkikis kepercayaan dan komitmen kaum muda terhadap institusi gereja. Nah, maka warisan terkuat yang bisa kita berikan untuk mengikat hati generasi muda kepada Tuhan adalah keteladanan hidup yang utuh antara kata dan perbuatan. Nah, maka demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, kita boleh belajar di dalam pemahaman kitab Alkitab kita hari ini, dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudari sekalian bisa mengikuti juga pemahaman Alkitab nanti sebentar sore ya jam 17.30 secara onsite dan juga live streaming
yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Nah, demikian Bapak Ibu sharing saya yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk materi pemahaman Alkitab yang boleh kami sharingkan dan boleh kami pelajari bersama-sama. Berdoa mohon Tuhan tetap terus memberikan hikmat kepada kami dan juga untuk sebentar sore di dalam pemahaman Alkitab Onsite yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Tuhan juga tetap terus akan memimpin dan menyertai. Terpujilah namamu Bapa. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian Bapak Ibu Saudari sekalian, pemahaman kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita selanjutnya. Tuhan memberkati.